Baik, jumpa lagi dengan channel review channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan tes adapter charger pengganti atau alternatif buat ponsel itel teman-teman yang support fast charging 45 watt. Kalau istilah itel mengatakan power charging 45 watt, saya ini ada tes dari ponsel itel RS4 yang support power charging atau fast charging 45 watt seperti ini ponselnya, dan ini adapter charger bawaannya. Nah, ini spesifikasi adapter charger bawaannya. Asli ya, ini karena bawaan dari paket pembelian dari baru. Struktur dayanya 11 volt kali 4,1 ampere sama dengan 45 watt. Nah, ini ada 9 adapter charger yang akan saya tes sebagai alternatif atau rekomendasi. Yang kira-kira nanti mana yang setara outputnya, nah itu yang akan saya rekomendasikan, yang setara outputnya dengan adapter charger bawaannya. Ini ada pertama dari Anker. Nah, ini Anker 25 watt outputnya PD. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Uplu. Nah, ini Uplu GaN 30 watt seperti ini portnya. Lanjut, nanti akan saya tes dari brand Esager. Ini GaN 33 watt seperti ini portnya. Lanjut, nanti akan saya tes dari brand Winkey. Ini GaN 45 watt seperti ini portnya. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Amino. Ini 45 watt struktur dayanya, bisa dilihat di sini. Seperti ini portnya, PD juga ini. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Venson. Ini GaN 45 watt, seperti ini portnya atau outputnya. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Cooktek. Nah, ini Cooktek GaN 65 watt, seperti ini portnya atau outputnya. Lanjut, nanti akan saya tes juga dari brand Unit. Ini GaN 65 watt, bisa dilihat di sini. Seperti ini outputnya. Lanjut, nanti yang terakhir akan saya tes juga dari brand Venson lagi yang support 70 watt gandas charger seri seperti ini. Nah, seperti ini Venson, seperti ini portnya atau outputnya. Seperti apa performa ke-9 adapter charger yang saya jelaskan tadi dalam mencharging ke ponsel itel yang support power charging atau fast charging 45 watt? Simak videonya. Baik, pertama sebagai dasar untuk tes ya, ini saya tes dahulu menggunakan adapter charger dan kabel charger bawaan ponsel itel yang support fast charging atau power charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, power charging aktif, ada komanya hypercharger. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Coba timernya saya nyalakan. Nah, seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan menggunakan USB Dr. Vinirsi plus stop kontak. Ini dia perjalanan dayanya. Nah, stop kontak jalan di 26 watt. USB Dr. Vinirsi jalan di 23-24 watt. Stop kontak jalan di 30 watt. USB Dr. Vinirsi jalan di 26-27 watt. Detik ke 30 detik. Oke, lihat stop kontak jalan di 36 watt, 37 watt. USB Dr. Vinirsi 33 watt. Nah, lihat ini detiknya dilihat. Lihat stop kontak jalan di 41-42 watt. USB Dr. Vinirsi jalan di 37 watt. Stop kontak jalan di 44 watt, sudah turun ke daya 41 watt, 42 watt. USB Dr. Vinirsi jalan di 35 watt. Detik ke 60 detik. Lihat ini. Dia masih turun. Nah, itu ya perjalanan dari sebuah adapter charger yang support itel power charging 45 watt atau fast charging 45 watt. Pertama kali colok dia akan naik ke daya maksimal, kemudian turun. Nah, ini dia masih turun. Lihat. Nah, ya masih turun. Lihat ini. Tadi dia jalan di sekitar 44 watt. Nah, ya lihat. Nah, ini dia sudah stabil di daya 30 watt. Lihat ini sudah tidak, masih turun. Lihat ini. Detik ke 1 menit 39 detik. Lihat. Lihat ini. Nah, ini perkiraan dia sudah stabil di daya 25 watt. Lihat ini. Dari sisi USB Dr. Vinirsi, dari sisi stop kontak 29 watt. Dari teori power charging 45 watt. Oke, saya dokumentasikan dahulu daya stabilnya dia. Nah, biar tidak lupa gitu, sebagai dasar acuan nanti tes adapter charger yang akan kita tes nanti.
Nah, sudah ya, dia stabil di daya 25 watt USB Dr. Vinirsi, stop kontak 29 watt. Oke, pertama akan saya tes dengan menggunakan adapter charger Anker yang support PD 25 watt ke ponsel itel. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat tidak ada komanya. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi perbandingan atau struktur daya antara stop kontak dengan USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Dia jalan di daya 13 watt stop kontak, lalu 11 watt USB Dr. Vinirsi. Nah, kalau menurut saya, ini ketika menggunakan adapter charger Anker jalan di fast charging itel 18 watt. Karena fast charging itel itu ring dayanya di atas 10 watt, maksimalnya 18 watt. Nah, ini menurut saya Anker tidak support power charging secara struktur daya. Supportnya ke ponsel itel fast charging 18 watt real berada di daya 10 sampai 11 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Ablu yang support GaN 30 watt. Nah, ini seperti ini portnya. Ini juga built-in kabel, jadi dia bisa menggunakan kabel seperti ini. Nah, ya cukup bagus sekali ya fiturnya. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Nah, lihat dia seperti ini. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Lihat, coba kita tunggu saja ada komanya atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Nah, lihat tidak ada komanya. Nah, oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Saya tata seperti ini. Lihat dia jalan di daya 21 watt stop kontak. Lalu 17 watt USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Sudah mengalami penurunan daya. 19 watt stop kontak. 16 watt USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. 17 watt stop kontak, 14 watt USB Dr. Vinirsi pada detik ke 41 detik. Lihat. Tadi pertama kali colok sekitar di 21 watt stop kontak ya. Sudah mengalami penurunan daya. Lihat. Nah, menurut saya ini jalan di fast charging itel ya. Fast charging 18 watt kalau itel itu kelipatannya. Lihat. Dia stabil di 15 watt, lalu stop kontak stabil di 13 watt. Maksud saya USB Dr. Vinirsi. Lihat ini. Nah ya, ini ringnya ya, ring fast charging itel 18 watt real berada di daya 14 watt. Baik, lanjut tes dengan menggunakan adapter charger dari brand Esager yang support GaN 33 watt. Seperti ini spesifikasi dari adapter chargernya. Seperti ini portnya. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Saya tata seperti ini. Lihat dari sisi stop kontak mencapai pada titik daya maksimal tadi 24 watt ya. Sudah mengalami penurunan daya. Lihat. Nah, turun ke 20 watt. 19 watt. Dari sisi USB Dr. Vinirsi, dia mencapai hingga 17 watt. Nah, lihat ini. Nah, ya. Nah, ini kalau menurut saya, adapter charger Esager GaN 33 watt ke ponsel itel yang support power charging 45 watt. Dia jalan di fast charging itel 18 watt. Nah, lihat ini. Ya. Nah, ya, di real output mencapai hingga 14 watt dengan menggunakan patokan USB Dr. Vinirsi. Kalau fast chargingnya itel itu 18 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Winkey yang support GaN 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Jalan di daya stop kontak 34 watt. Cukup bagus sekali. Lihat,
34 watt stop kontak, 30 watt USB Dr. Vinirsi. Nah, artinya adapter charger ini support power charging ke ponsel itel. Dilihat dari segi struktur dayanya ya. Nah, lihat di atas 18 watt struktur dayanya, lihat ini. 30 watt loh dari segi USB Dr. Vinirsi, lihat. Nah, lihat sudah mengalami penurunan daya. Kita tunggu daya stabilnya dia di berapa watt. Nah, lihat detik ke 49 detik. Nah, lihat ini dia turun jalan di daya 26 watt. Lihat 25 watt. Masih mengalami penurunan kah? Nah, masih mengalami penurunan. Lihat ini. Nah, lihat ini dia jalan stabil di 23 watt. Sebagai perbandingan, kalau menggunakan adapter charger bawaan itel ya, lihat ini, dia stabil di daya 25 watt. Lumayan sebagai pengganti adapter charger itel. Nah, lihat ini dia jalan di 23 watt. Ada selisih sekitar 2 watt dari adapter charger bawaan. Cukup bagus sekali. Bisa dijadikan sebagai alternatif ya. Adapter charger WinKey ini support power charging ke ponsel itel yang support rel dayanya 23 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Amino yang support daya 45 watt. Ini hanya satu port lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 7%. Kita tunggu apakah ada komanya atau tidak. Timernya saya nyalakan sekarang. Lihat tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Lihat ini, dia mencapai pada daya 41 watt stop kontak USB Dr. Vinirsi 35 watt. Nah, ini menurut saya support power charging 45 watt ke itel adapter charger Amino ini. Lihat struktur dayanya. Cukup bagus sekali ya. Maksimalnya di 41 watt. Nah, ini lihat sudah mengalami penurunan daya. Detiknya di detik 35 detik, lihat. Nah, kita tunggu daya stabilnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini dia sudah stabil di daya 25 watt. Dari sisi USB Dr. Vinirsi kalau stop kontak 29 watt. Pada detik ke 1 menit 26 detik. Sebagai perbandingan ketika menggunakan adapter charger bawaan ponsel, lihat ini dia mencapai hingga 25 watt. Nah, kurang lebih sama kayak dengan menggunakan adapter charger Amino 45 watt ini. Jadi lumayan. Adapter charger Amino ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman pengguna ponsel itel yang support fast charging 45 watt atau power charging 45 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson yang support GaN 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, timernya saya nyalakan sekarang. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di stop kontak dan USB Dr. Vinirsi. Lihat tadi stop kontak mencapai hingga 41 watt. Sudah mengalami penurunan daya ya. Nah, sedangkan USB Dr. Vinirsi mencapai hingga 33 watt juga sudah mengalami penurunan daya. Nah, cukup bagus sekali. Ternyata bisa mencapai hingga 41 watt dari sisi stop kontak, 33 watt dari sisi USB Dr. Vinirsi. Selanjutnya kita tunggu ini masih turun di daya stabil. Daya stabilnya mencapai hingga berapa watt? Kita tunggu. Lihat ini. Ternyata dia sudah stabil di daya 26-27 watt dari sisi USB Dr. Vinirsi membaca. Lihat ini. 26-27 watt. Nah, ya cukup bagus sekali ya. Cuman tidak ada komanya kalau di Venson 45 watt ini. Lihat. Nah, ya. Dalam menit ke 1 menit. Lihat ini. Nah, kalau dibandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan, lihat adapter charger bawaan loh mencapai 25 watt stabilnya. Nah, ini mencapai hingga 26 watt. Jadi lebih bagus adapter charger Venson ini dibandingkan dengan adapter charger bawaannya ke ponsel itel yang support fast charging 45 watt. Cuman bedanya tidak ada komanya. Cuma itu saja, dari segi daya sama saja. Lihat ini bahkan lebih bagus, sekali lagi lebih bagus. Jadi lumayan ya, bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin cari adapter charger pengganti buat ponsel itel yang support fast charging atau power charging 45 watt. Nah, lihat ini sekali lagi stabil di daya 25, 26, 27 watt. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Cooktek yang support GaN 65 watt. Seperti ini adapter chargernya, saya hubungkan sekarang.
Lihat start dari baterai 6%, kita tunggu ada komanya atau tidak, timernya saya nyalakan sekarang. Lihat tidak ada komanya, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Vinirsi, dia mencapai hingga 44 watt stop kontak USB Dr. Vinirsi, mencapai hingga 40 watt, maksimalnya segini ya. Pada detik ke 21 detik, sudah turun daya ke 42 watt. Nah ya, kita tunggu daya stabilnya dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini, dia sudah stabil di daya 28,4 watt mengacu pada USB Dr. Vinirsi pada menit ke 1 menit 25 detik. Lihat ini sekali lagi, 28 watt USB Dr. Vinirsi, 31 watt stop kontak. Coba kita bandingkan dengan menggunakan tadi tes adapter charger bawaan. Lihat ini perbandingannya. Adapter charger bawaan cuma 25 watt, sedangkan QuickTech 28 watt. Jadi jauh lebih bagus ya, lebih bagus QuickTech kemampuan outputnya. Cuman bedanya kalau QuickTech itu tidak ada komanya, sedangkan adapter charger bawaan ada komanya. Nah kalau saya lebih suka yang dayanya tinggi daripada kita berpacu pada ada komanya, karena dayanya tinggi ya pasti ada hubungannya dengan speed charging yang cepat penuh. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand unit. Ini GAN 65 watt, seperti ini spesifikasinya, seperti ini portnya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak dan USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, ternyata unit GAN 65 watt ini dia jalan di daya stop kontak 17 watt. Lalu USB Dr. Vinirsi 13 watt. Ini menurut saya jalan di fast charging itel 18 watt. Relnya berada di daya 13,6 watt. Padahal ini GAN 65 watt. Nah ternyata tidak support, atau mentoknya di fast charging, belum support power charging. Nah, yang saya suka dari adapter charger unit ini ya, dia ada wattmeternya di sini, lihat ini. Dan ada wattmeternya juga sesuai, lihat ini 13 watt. Lalu dari sisi USB Dr. juga 13 watt. Tapi sayangnya kalau ke ponsel itel berdasarkan tes ini ya, dia mentok di fast charging, belum power charging. Baik, lanjut tes adapter charger dari brand Venson. Kali ini yang menggunakan daya 70 watt GAN dash seri, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 7%, ada komanya power charging aktif hypercharger. Nah lihat ini, oke, timernya saya nyalakan sekarang. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi versus stop kontak. Ini masih loading. Coba kita lihat daya maksimalnya mencapai hingga berapa watt. Ada komanya loh ya ini. Hypercharging aktif atau power charging aktif, kita tunggu. Lihat dia jalan di 34 watt. Kita tunggu 35 watt. Apakah masih bisa naik? Nah lihat ini dari sisi USB Dr. Vinirsi 31 watt. Naik turun 34 watt. Dari sisi stop kontak sudah mengalami penurunan daya. Lihat ini. Nah ya, lihat, kita tunggu daya stabilnya dia. Ini sudah jalan di 2 menit 30 detik. Nah lihat ini sekali lagi. Nah lihat, dia stabil di daya 28 watt. USB Dr. Vinirsi stop kontak 31 watt. Nah kita bandingkan dengan menggunakan ini turun lagi di daya 26-27 watt. Nah ya, coba kita bandingkan dengan menggunakan adapter charger bawaan. Lihat ini, kalau adapter charger bawaan di ring daya 25 watt. Lihat ini, 25 watt. Kalau menggunakan Venson 26 watt. Jadi sedikit lebih bagus performanya menggunakan Venson 70 watt ya. Selisih kurang lebih ya 1 watt lah ya. Cukup bagus sekali performa adapter charger Venson ini. Bisa dijadikan alternatif ya untuk teman-teman yang mencari adapter charger pengganti itel 45 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya pilih adapter charger dari brand Winke yang support
PD 45 watt dual port. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 3%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Biarkan mode ponsel standby ya, biar efisiensinya semakin tinggi. Nah, kalau itel itu dibuat mode ponsel mati, dia PD-nya atau fast charge-nya tidak aktif. Dia aktifnya ketika mode ponsel nyala atau standby. Jadi ini saya buat mode ponsel standby. Oke, selanjutnya kita cek dari sisi stop kontak. Lihat ini, dia mencapai pada daya 33 watt. Saya tidak menggunakan USB Dr. Vinirsi karena biar sekali lagi efisiensinya semakin tinggi, karena yang saya lihat ini speed chargingnya. Lihat ini sekali lagi. Nah, dia sudah turun. Nah, stabil di daya 29 watt kira-kira. 28 watt. Kita tunggu dia stabilnya di daya berapa ini. Lihat 27 watt. Nah, lihat ini dia stabil di daya 25 watt dalam menit ke 1 menit. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 45 menit. Oke, coba kita cek dari sisi ponsel, terisi, lihat ini, saya perjelas dahulu, terisi 71%. Artinya, dia per menit nambah lebih dari 1%. Ini 45, ini 71. Nah ya, oke. Biarkan mode ponselnya standby. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 48 derajat Celcius. Kategori ini hangat lumayan agak panas. Coba sekarang kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel hangat normal cuma 35 derajat Celcius. Sekarang coba kita lihat dari sisi daya yang ada di stop kontak. Lihat ini, dia 21 watt. Tadi pertama kali colok di daya sekitar 25-26 watt. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 9 menit atau anggap 1 jam lebih 10 menit. Kita cek ponselnya. Lihat, charging full. Nah, coba saya perjelas baterainya. Lihat ini, sudah terisi full 100% dalam waktu 1 jam lebih 10 menit. Baik, jadi kesimpulannya adapter charger pengganti untuk ponsel itel yang support power charging atau fast charging 45 watt. Nah, catatannya kita minimal harus menggunakan adapter charger yang dayanya minimal 45 watt. Tadi saya tes ketika menggunakan Venson. Dia jalan dengan daya kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger orisinil itel 45 watt. Cuman bedanya tidak ada komanya. Dari segi persamaan daya sama, bahkan dayanya kadang selisih lebih besar sedikit dengan menggunakan adapter charger selain itel ya. Jalan di ring daya sekitar 26-27 watt. Ketika menggunakan adapter charger itel, stabilnya di daya 20 watt. Dan juga yang lainnya ketika menggunakan adapter charger WinKey, ini 45 watt, Amino 45 watt, Cooktek 65 watt, dan Venson 70 watt. Dia juga jalan dengan daya rata-rata di 25, 26, 27 watt. Nah, yang tidak bisa jalan sebagai pengganti adapter charger itel 45 watt ini ketika kita menggunakan adapter charger di bawah 45 watt. Contoh tadi saya tes Esager GAN 33 watt, lalu Aplu GAN 30 watt, dan Anker PD 20 watt. Dia jalannya di fast charging ring daya kurang lebih sekitar antara 14 watt atau 15 watt kurang lebih ya. Intinya di ring daya fast charging antara di atas 10 watt, di bawah 18 watt. Tapi catatannya tidak ada jaminan ketika kita beli adapter charger dengan daya minimal 45 watt dan di atasnya pasti support dengan daya yang sama sebagai pengganti adapter charger atau daya kurang lebih stabil di daya 25, 26, 27 watt. Tidak ada jaminan seperti itu. Contoh tadi ketika menggunakan adapter charger unit, padahal ini GAN 65 watt. Lihat ini, dia jalannya di fast charging 18 watt, ya kurang lebih daya stabilnya di 14-13 watt. Jadi tidak menjamin ya kita menggunakan adapter charger yang lebih besar dari adapter charger bawaannya jalan dengan daya yang menyamai dengan adapter charger bawaannya. Tidak menjamin, tapi sebagian besar berdasarkan tes ketika menggunakan adapter charger minimal 45 watt hingga 70 watt dan di atasnya perkiraan besar
bisa dijadikan sebagai pengganti adapter charger itel yang support power charging 45 watt. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli adapter charger dalam tes semuanya yang ada di video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.